ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Di saudara ini kita mau semangat buat Tuhan lebih lagi. Katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. bersama-sama memuji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Thank you, Lord. Mari katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Saya boleh lihat tangannya semua bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan,
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau sempurna Tuhan, kau sempurna rancanganmu Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Mereka suaramu buat Tuhan nyatakan. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi Mari sama-sama saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini lebih lagi sama Tuhan. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sama-sama katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali lagi yuk, bukti mari dengan iman, kebesaran. dengan bangga, katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman-Mu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus yang luar biasa, yang memberikan hari yang baru, yang memberkati kita semua. Sama-sama serukan,
Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Setiap bagian hidup kami, setiap waktu yang kami ada di dalamnya, sampai pagi ini kami bisa beribadah kembali sama-sama. Semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah setiap anugerah-Mu di hidup kami persembahkan kembali hanya bagi kemuliaan-Mu. Anugerah-Mu untuk kesehatan kami, anugerah-Mu untuk keluarga kami, anugerah-Mu untuk kehidupan kami, bahkan untuk masa depan kami. Biarlah semuanya dikembalikan bagi kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu yang menyatukan kembali, mengikat kami dalam kebersamaan sebagai keluarga. Terima kasih untuk apa yang boleh kami rasakan dari tadi. Menikmati pujian dan penyembahan. Dan kami yakin apa yang kami kembalikan lewat suara, lewat bunyi nyanyian kami kepadamu mengandung kuasa, jamahan, sehingga kami akan pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Bahkan kami akan berjalan sepanjang minggu ini dengan kekuatan, dengan harapan, bahkan kesegaran di kehidupan kami untuk bersaksi. Bahkan kami siap lewat kehidupan kami, Injil-Mu dinyatakan. Berbicaralah kepada kami seperti yang Kau mau Tuhan. Lewat hamba-Mu, apa yang Kau ingin sampaikan hari ini kami siap karena firman-Mu berkat terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap diberkati dan kita yang siap diberkati. Sama-sama yuk pagi ini semua kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Saudara sama-sama boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Senang bisa berjumpa, menyambut tentunya semua kita kembali. Sudah 3 bulan kita melakukan ibadah secara online. Ya hari ini kita tidak melanggar tentunya apa yang telah disampaikan untuk bisa memulai ibadah lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya sekalipun kita bisa ibadah sama-sama, tadi Brother Hadi mengingatkan ibadah online tetap tersedia bagi sesama kita yang tidak bisa hadir hari ini. Jadi jam 10 tadi online tetap ada di YouTube channel. Bahkan hari ini ibadah juga direkam supaya besok pagi bisa ditayangkan dan kita bisa berbagi kepada teman dan keluarga untuk bisa sama-sama tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua volunteers, untuk semua tim yang telah mengambil keputusan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, mengambil keputusan untuk terlibat di pelayanan hari ini ya, dengan presisi, dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Saya percaya jeripayahmu tidak akan sia-sia dan apapun yang dilakukan akan kembali baik buat kehidupan dan masa depan kita. Dan terima kasih nih untuk semua keluarga, volunteers dan jemaat FLC yang dengan sangat berani mengambil keputusan untuk percaya bahwa apapun yang kita bisa terima dalam setiap berita termasuk kesempatan untuk ibadah sama-sama lagi, saudara bisa datang hari ini. Saya percaya ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan karena Tuhan juga mau pakai hidup dan keluarga kita. Ada amin? Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Kita tidak memilih COVID-19 datang di hidup kita. Kita tidak memilih wabah ini untuk ada di musim hidup kita, bahkan di generasi ini.
lewat COVID, lewat pandemik ini banyak kesusahan terjadi secara global mendunia. Kita gak pernah milih. Tapi si COVID, si wabah ini yang memilih untuk datang di musim hidup kita, di waktu ini. Dan kita gak bisa nolak, karena semua mengalami. Bahkan waktu kita ibadah sekarang ini, kita ibadahnya berbeda. Kehidupan budaya kita juga waktu kita keluar dari rumah untuk datang ke sini, kita benar-benar menyiapkan diri kita nggak sama. Ada kerumitan, ada mungkin kesulitan yang perlu diterapkan di hidup kita, tapi kita nggak punya pilihan untuk bisa menyesuaikan hidup kita di masa pandemik ini, supaya kita yakin bahwa kita bisa keluar lebih daripada pemenang. Kita gak pilih COVID-19, dia pilih kita di musim kehidupan di generasi ini. Tetapi kita percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Jadi walaupun COVID-19 memang kelihatannya buruk dan memang benar-benar gak sedikit orang yang mengalami sesuatu yang buruk di hidupnya oleh karena COVID ini, jangan lupa sekalipun COVID ini ada bersama dengan kita, kita perlu tahu Tuhan juga ada bersama dengan kita. Bahkan untuk selama-lamanya kita harus percaya Tuhan kita lebih besar dari dunia ini. Lebih besar dari kemenangan yang dunia ini bisa berikan. Tuhan kita juga lebih besar dari kegelapan bahkan masalah yang dunia ini bisa berikan untuk kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya untuk belajar bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Memang COVID-19 ini, memang pandemik ini kesusahan, kegelapan buat kita, tapi tahu nggak? Selalu ada berita dan kabar baik di balik kesusahan. Selalu ada kemenangan tersendiri di balik kesusahan yang kita hadapi, termasuk wabah ini. Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah secara fisik sama-sama. Karena kita percaya lewat ibadah yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita dapat di online gak dapat. Dan kita percaya kalau kita bisa memulai ibadah pada minggu hari ini 14 Juni. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada saudara supaya sepanjang minggu ini hidup kita tidak berhenti untuk siap dipakai oleh Tuhan. Saudara siap dipakai oleh Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus, yes. Nggak kebetulan tema FLC bulan ini kita belajar sepanjang bulan ini tentang disiplin. Boleh nggak katakan sama-sama disiplin? Disiplin. Dan ternyata untuk kita bisa menang dan menjalani hidup kita bersama COVID-19 ini di new normal, di normal yang baru ini, kita harus punya gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup disiplin. Disiplin apa sih? Patuh dan taat sama nilai-nilai di mana kita bertanggung jawab atasnya. Disiplin sesuatu yang hari ini kita perlukan di kehidupan kita. Itulah kenapa saya ingin memberi saudara semangat hari ini. Jangan putus asa. Saudara jangan menyerah. Kenapa? Karena setiap saudara, termasuk saya, di kehidupan kita ada yang namanya super power. Bisa gak sama-sama katakan super power? Super power, apa tuh super power? Super power adalah kemampuan bawaan yang memberdayakan kita untuk menjadi lebih baik untuk apapun yang datang dan mendatangi kita. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih saudara kesempatan untuk ibadah, saudara yakin, saudara sehat, saudara mau datang beribadah, saya ingin katakan puji Tuhan. Biarlah keberanian, keyakinan yang saudara miliki untuk datang beribadah hari ini memberi saudara gairah dan percaya bahwa hari-hari yang akan datang
Tuhan akan memakai saudara lebih luar biasa lagi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Makanya kita harus percaya di masa-masa sulit ini hidup kita bisa jadi lebih baik. Berhenti berkata-kata yang jelek untuk hidup, untuk kota, untuk bangsa, untuk dunia, untuk masa depan kita. Isilah kehidupan kita dengan knowledge, dengan pengetahuan yang benar-benar kita bisa dibantu. Jangan dengerin berita-berita yang melemahkan. Jangan dengerin berita-berita yang membuat saudara gak bisa lihat masa depan, bahkan hanya bisa hidup dalam ketakutan. Saudara, meresponi untuk membalikkan hal-hal yang alami terjadi di kehidupan kita tidak bisa dilakukan secara alami. COVID-19 kita gak pilih, dia pilih kita secara alami, dia datang dan dia tidak membawa berita baik. Untuk menghadapi COVID-19, kita gak bisa bersikap dan jalani kehidupan kita secara alami atau berjalan tanpa aturan atau tidak menjadi disiplin. Itulah kenapa dibutuhkan di kehidupan kita semua hari ini. Untuk mau membuat keputusan bahwa ya saya mau kehidupan di new normal ini dengan cara hidup yang tidak sama seperti biasanya. Saya mau untuk taat, saya mau untuk patuh. Saya mau hidup gak melanggar. Dan kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena semua saudara punya super power. Di dalam saudara itu ada bawaan yang memberdayakan saudara untuk bisa jadi lebih baik. Apapun yang saudara hadapi dan apapun yang lagi datang di hidup saudara. Itulah kenapa jangan pernah meremehkan kekuatan saudara dan saya untuk merespons secara terukur. Makanya saya mau ajak saudara lihat hari ini satu contoh pribadi yang luar biasa, yang dia sadar dia punya super power, dia punya kekuatan yang ada di dalam dia karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Saya mau ajak saudara lihat sama-sama di Kejadian 50 ayat 20. Alkitab bilang begini, Kejadian 50 ayat 20, saya bacakan buat saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara tahu gak ini perkataannya siapa? Ini perkataannya Yusuf tentang siapa? Tentang abang-abangnya sendiri yang ternyata kakak-kakaknya bersikap dan berlaku niat jahat sama Yusuf. Yusuf makanya bilang begini, kamu semua kakak-kakakku telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bahkan dikatakan di sini di ayat yang ke-20 tadi, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Yusuf yang gak tahu apa-apa, ternyata kakak-kakaknya udah niat jahat sama dia. Dia juga gak nyangka ternyata lewat hidupnya dia dipilih Tuhan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Dia gak nyangka, dia gak tahu. Dia gak tahu apa yang datang sama dia. Bahkan kita tahu yang datang sama dia adalah keburukan. Keburukan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia gak memilih untuk dijual, dia gak memilih untuk dibuang, bahkan dia gak memilih untuk direncanakan akan dibunuh. Tapi siapa yang nyangka ternyata Tuhan pilih dia untuk ambil bagian dalam memelihara suatu bangsa yang besar. Dia gak sadar itu. Dia bahkan gak tahu. Sekalipun dia adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunannya Yakub. Di Kejadian 37 ayat 26, kalau kita lihat, kita bilang begini, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Saudara lihat, Yusuf gak tahu
bahwa ternyata saudara-saudaranya sendiri berencana jahat, bahkan sangat jahat untuk membunuh dia. Sama kayak apa yang kita hadapin. Kita nggak tahu 2020. Januari kita masih cuma dengar doang ada di China. Tapi siapa yang nyangka di Januari kita dengar berita tentang wabah yang di China benar-benar sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta. Dan merubah semua pola kehidupan dan agenda-agenda kita di tahun ini. Yusuf nggak tahu abang-abangnya sendiri bakal jahat sama dia. Bahkan dikatakan ngapain bunuh dia, nggak ada gunanya. Mending dijual. Makanya Kejadian 39 ayat 1 Alkitab bilang. Kalau saudara lihat di Kejadian 39 ayat 1 Alkitab bilang begini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Jadi Yusuf nggak jadi dibunuh, tapi dibawa ke Mesir untuk dijual. Yang jual siapa? Abang-abangnya sendiri. Tapi lihat deh, saya ingin katakan begini saudara, kalau Tuhan bersama saudara, segala sesuatunya akan berjalan baik untuk kehidupan saudara. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara percaya Tuhan bersama saudara, apapun yang terjadi di hidup saudara, walaupun saudara nggak tahu, apapun yang mendatangi saudara akan berakhir baik untuk hidup saudara. Ada amin? Itu sebabnya jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Kenapa? Terlihat dari Kejadian 39 ayat 1. Alkitab bilang, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir. Perhatikan kalimat selanjutnya. Potifar adalah pegawai istana Firaun. Ada kata apa? Istana. Bicara apa? Status, bicara kuasa, bicara otoritas, bicara wibawa. Siapa yang nyangka dia nggak tahu dia akan dibunuh. Dia nggak pernah tahu saudara-saudaranya bakal jual dia. Tapi jalan Tuhan hebat. Jejak-jejak Tuhan bisa terlihat. Walaupun dia dijual, yang beli, yang ngambil dia justru orang dari istana. Bahkan Alkitab bilang yang beli itu adalah kepala pengawal raja. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Makanya tadi saya bilang, jika Tuhan bersamamu, segala sesuatunya akan berjalan baik untukmu. Kejadian 39 saudara lihat di ayat 2-5 Alkitab bilang apa? Alkitab bilang begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya, di rumah tuannya orang Mesir itu. Jika Tuhan menyertai saudara, percayalah, saudara pasti dibantu, saudara pasti ditolong. Kenapa? Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Itu yang Yusuf alamin. Alkitab bilang apa saja yang dia kerjakan berhasil. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan nih, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Apapun yang lagi datang dan hadir di hidup kita, jika saudara tetap percaya saudara bersama Tuhan dan Tuhan bersama dengan saudara, saudara hidupnya akan dipakai Tuhan jadi berkat buat sesama. Kuncinya Yusuf apa sih? Dia menjawab segala sesuatu yang datang di hidup dia seolah-olah Tuhan bersamanya. Ketika tampak seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Itu kuncinya. Jadi gaya hidupnya Yusuf nih, apapun yang lagi mendatangi dia, either good or bad, dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Padahal seolah-olah kalau dilihat hidupnya dia, Tuhan meninggalkan dia.
dijahatin sama saudaranya sendiri, dijual 2 kali. Tapi gaya hidup Yusuf, apapun yang datang dan dia lewati, dia hidup seperti dia yakin Tuhan menyertai dia. Bagaimana dengan hidup kita? Coba saudara bertanya, kalau ada seseorang dalam kehidupan di hidup kita sekarang, tapi mereka yakin Tuhan bersama dengan mereka, bagaimana hidup mereka menghadapi tantangan ini? Pernah gak saudara bayangin kalau ada orang lain hidup di posisi saudara, tapi bedanya dia hidup dengan keyakinan Tuhan menyertai dia. Hari ini Tuhan mau kasih sama saudara untuk bisa melihat. Kalau saudara datang hari ini dengan yakin bahwa saudara datang, saudara sehat dan mau memuliakan Tuhan, saya ingin katakan, tidak ada di antara saudara, tidak ada di antara saudara yang akan mengalami kesakitan jika saudara percaya dan belajar untuk punya gaya hidup yang tidak sama lagi. Gaya hidup disiplin seperti Yusuf. Tidak berhenti percaya, dia taat. Gimana dia taat? Kita tahu cerita Yusuf kan waktu udah ada di rumahnya Potifar. Bukan kemuliaan doang yang dia terima, tapi godaan. Ujung-ujungnya dia digoda sama siapa? Tante Potifar. Awalnya dipuji-puji, awalnya apa aja yang dia buat berhasil. Tapi cobaan berhenti gak? Enggak. Tapi dia berhasil. Bahkan Kejadian 39 ayat 6 dan 7 berkata apa? Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara lihat nih ayat yang ke-7 nih. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Cobaan datang, godaan datang. Cobaan dan godaan tidak akan pernah berhenti di hidup kita. Covid bisa selesai. Tapi Alkitab bilang dunia tidak semakin lebih baik. Jangan hidup bergantung pada dunia. Hidup bergantung kepada firman dan kebenaran. Apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dunia sampai selama-lamanya tidak akan pernah bisa memberi rasa aman. Tapi apapun yang mendatangi hidup saudara di dunia ini, saudara bisa belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau taat dan patuh dan disiplin untuk tidak melanggar Tuhan. Karena dia sanggup ubahkan yang buruk menjadi kebaikan. Dia sanggup ubah kecelakaan menjadi kemenangan. Saudara tahu kenapa dia lakukan itu? Karena saudara adalah biji matanya. Karena saudara adalah umat kesayangannya. Ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa-apa di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf diculik 1 kali, dijual 2 kali. Bahkan gak sampai di situ. Kejadian 39 ayat 20. Gara-gara Yusuf tolak tante Potifar, Yusuf difitnah. Dan apa yang terjadi? Potifar percaya sama istrinya bahwa Yusuf telah bersikap jahat. Dan ayat 20 katakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara. Bayangin, dijual sama saudaranya sendiri, hampir dibunuh sama saudaranya sendiri, terus dipenjara sama tuannya yang selama ini sayang banget sama dia dan kasih semua kepercayaan. Di ujungnya berubah, Yusuf dipenjara karena dijebak. Kelihatannya Yusuf tidak dibela Tuhan, tapi saudara tahu Israel menjadi besar karena Tuhan pakai Yusuf dalam kehidupannya untuk punya kehidupan disiplin
yang benar kepada Dia. Pesan saya sebelum saya tutup, saya mau sampaikan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Alkitab bilang begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, yang paling utama kalau kita hidup, apapun yang sedang datang dan mendatangi kita, yang terutama adalah pastikan kita punya hidup berkenan bagi Tuhan. Sakit bisa sembuh, hal-hal yang lain bisa datang dan pemulihan bisa terjadi. Tapi yang membuat surga bersuka cita adalah jika ada orang yang mau bertobat. Dan biarlah lewat apa yang kita alami di pandemik ini, kita terus dimurnikan supaya kita menjadi kehidupan pribadinya lebih berkenan daripada sebelumnya. Dan inilah tandanya, ayat yang ketiga, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yusuf melewati semuanya. Sampai akhirnya dia dijebak dan dipenjara. Dia lakukan semua karena dia taat dan disiplin. Dia patuh dan dia tidak langgar apa yang Tuhan tetapkan. Tapi kemenangan dan kebaikan turun di hidupnya, bahkan untuk seluruh keluarga besarnya. Jangan lupa, hidup dalam gaya hidup disiplin. Seperti Yusuf. Yang pertama, orang yang disiplin, hidupnya selalu siap berkorban. Jadi lebih giat lagi. Dalam masa pandemik ini, di new normal ini, hidup lebih giat lagi. Hidup lebih sehat lagi. Hidup lebih disiplin lagi, hidup lebih fokus, hidup lebih terarah, belajar lebih banyak, perhatikan segala sesuatu. Apa yang kemarin-kemarin gak dilakukan mestinya bisa baik buat kita, lakukan sekarang, berlatih, punya budaya, keuangan, hubungan, bahkan untuk kehidupan diri kita sendiri. Jadi jangan takut berkorban, capek mungkin, gak enak mungkin, tapi selama saudara bernafas, bukankah hidupmu lebih penting dari semuanya? Yang kedua, yang kita bisa belajar dari seorang Yusuf dalam gaya hidup disiplinnya adalah orang yang disiplin punya tujuan hidup yang jelas. Saya percaya di masa 3 bulan kita di PSBB, kita punya banyak waktu mengevaluasi, memperbaiki, melihat lagi apa yang Tuhan kehendaki di kehidupan kita. Dan saya percaya tujuan hidup saudara lebih jelas lagi, dan Roh Kudus akan membantu saudara untuk hidup di dalam kepekaan dan pengetahuan, karena anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat dan petunjuk. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari seorang Yusuf dalam gaya hidup disiplinnya. Orang yang disiplin punya penguasaan diri yang baik. Punya penguasaan diri yang baik. Dan biar kita pakai apapun yang lagi datang hadir di kehidupan kita. Lewat masa ini kita berlatih segala sesuatunya. Mulai disiplin dari diri sendiri. Disiplin dari dalam hati dan pikiran kita. Untuk belajar mendahulukan firman di atas segala-galanya. Mengizinkan benih-benih firman diterapkan di hidup kita dulu. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi fondasi dasar. Dunia boleh berubah, even orang boleh berubah. Tapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan jangan berubah. Dunia boleh perlakukan saudara gak adil. Orang
saudara keluarga sendiri boleh perlakukan saudara gak adil. Tapi jangan kehilangan kasih. Jangan kehilangan cinta. Jangan kehilangan kesabaran dan jangan kehilangan buah Roh Kudus. Karena pada akhirnya kita hidup bukan kita punya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ikuti seluruh penyembah Tuhan. Dan biarlah firman hari ini memberi kita kekuatan untuk mau punya gaya hidup disiplin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biarlah menjadi doa kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi katakan. Kami mengangkat tangan kami sebagai doa kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari katakan. hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh beribadah Tuhan. Despite the fact and the new normal condition, tapi kami percaya Tuhan, ini semua juga karena Engkau mengizinkan. Dan terima kasih Tuhan untuk semua kami Tuhan yang bersama-sama pada hari ini sudah beribadah. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami terima biarlah itu sesuatu yang bukan hanya kita dengar, tapi benar-benar kita bisa lakukan, kita benar-benar bisa kita jalankan Tuhan di hari-hari kita. Dan biarlah kita selalu menjadi terang dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi pribadi yang berdisiplin, pribadi yang positif, pribadi yang bukan takut, tapi pribadi yang hati-hati karena kami berjalan dengan Engkau. Dan pribadi yang punya keyakinan bahwa bersama Engkau, kami akan membawa damai sejahtera, kami akan membawa sukacita, kami akan membawa harapan, dan kami akan membawa juga berita yang baik buat sesama kita. Dimulai dari keluarga kita di rumah, dimulai dari teman-teman kita, dan mungkin juga di tempat kerja kita. Kalau sekarang juga sudah banyak dari kita yang mulai kembali beraktivitas, kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak ada batasnya. Kami percaya bahwa Malaikat-Mu yang selalu memagari dimanapun kami berada, dimanapun FLC Community kami berada. Kami juga selalu teringat akan semua keluarga FLC kami, Tuhan, yang mungkin hari ini tidak bisa beribadah secara fisik dengan kita, tapi kami percaya bahwa dimanapun mereka berada, dan khususnya hari ini kalau mereka juga beribadah melalui online, biarlah juga hadirat-Mu yang menyentuh hati mereka, dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga yang menghibur dan menyertai, dan supaya masing-masing juga bisa mengatasi emosi atau perasaan masing-masing Tuhan dengan kondisi yang mungkin untuk banyak sekali dari kami yang tidak mudah dan tidak gampang. Tapi kami percaya kami bisa mempelajari, dan kami percaya bahwa kami diberi kemampuan supaya kami bisa beradaptasi Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh menjalankan ibadah dengan baik,
dengan hati-hati, dan biarlah kami selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas kondisi di saat mungkin juga kondisinya tidak baik, tapi kami percaya biarlah kami bukan menjadi orang yang pesimis atau orang yang negatif, tapi kami menjadi orang yang punya harapan, orang yang positif, dan orang yang mau belajar supaya kami bisa berjalan dan melakukan aktivitas kami di new normal ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kami belajar dari Yusuf. Kiranya hikmat kekuatan yang Yusuf miliki, Roh Kudus bantu supaya kehidupan kami juga memilikinya. Sehingga apapun yang lagi di hidup kami sekarang dan apa yang akan mendatangi kami bisa punya gaya hidup disiplin seperti Yusuf, mau berkorban dan selalu mau hidup dalam tujuan yang jelas. Dan kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau izinkan. Sehingga akhirnya setiap tantangan kami tetap tekun dan tidak melanggar. Karena kami belajar punya penguasaan diri yang baik. Terima kasih Bapak, kami selesai. Dan izinkan sebelum kami mengakhiri semuanya, kami fokuskan hati kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu. Gereja Tuhan, keluarga FLC, pulang dengan ucapan syukur, pulang dengan bahagia, pulang dengan sukacita. Karena berkat-berkat rohani dari tadi terjadi, mengalir, tinggal di kehidupan-Mu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima mujizat terbaik terjadi di hidup-Mu dalam nama Yesus. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik pagi ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama. Yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Have a blessed Sunday. Pastikan saudara tetap update di sosial media, di website gereja supaya kita tetap terhubung seorang yang lain. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Thank you untuk semuanya, tetap hati-hati dan jaga protokol kesehatan. Sama-sama.